Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kenzo Using. Kali ini perjalanan tim penjelajah Waliullah akan menuju ke makamnya Mbah Mas Muhammad Soleh yang berada di Lateng, Banyuwangi. Nama dan kebesaran seorang aulia Mas Soleh di wilayah Manggisan, Kelurahan Lateng, Banyuwangi mungkin hanya dikenal segelintir masyarakat di Banyuwangi. Sedangkan untuk generasi muda, nama ini tentunya masih belum familiar. Tidak banyak diketahui bahwa aulia Mas Soleh adalah seorang cendekiawan muslim yang disegani di zamannya. Berbagai gagasan yang pernah dilahirkan dalam bentuk kitab-kitab pengetahuan keagamaan, pengobatan, dan pengetahuan ketuhanan lainnya. Sangatlah disayangkan semua kitab-kitab itu terbakar pada tahun 1970-an. Seiring dengan terbakarnya sanggar tempat berlatihnya para pemuda di dekat areal pemakamannya, yang didirikan oleh salah satu keturunannya. Tidaklah berlebihan jika seorang soleh dengan kepandaiannya mampu menyetak murid-muridnya, hingga beberapa di antaranya menjadi ulama terkemuka di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Sebut saja Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Samsul Arifin Situbondo, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Holil Bangkalan, Kiai Haji Abdullah Fakih Cemorok Banyuwangi, Kiai Haji Zakaria Pamekasan, Kiai Haji Irsyad Banyuwangi, dan yang paling muda adalah Kiai Haji Harun Banyuwangi, yang merupakan penutur cerita ketika mereka adalah ulama-ulama yang dahulu pernah menimba ilmu dari buyut Mas Soleh, sebutan yang banyak dikenal masyarakat sekitar. Mas Soleh dahulu bertempat tinggal di Kesepuan, yaitu wilayah di belakang Masjid Baitur Rahman, sekarang atau dikenal juga Kauman. Kemudian bergeser ke Temenggungan, sebuah desa tempat berada di belakang pendopo kabupaten. Diperkirakan pada masa pemerintahan Bupati Pringgokusumo sampai dengan Astrokusumo, bersama dengan saudara lainnya yang dikenal dengan nama Buyut Mas Mistar dan Buyut Mas Sailan, pernah menjadi penasehat bupati pada saat itu. Sehingga dahulu di pagar pendopo bagian belakang terdapat pintu menuju ke tempat tinggal dari ketiganya, dan jalan tersebut tidak boleh dilewati sembarang orang. Saat ini jalan tersebut sudah ditutup kembali setelah pemerintahan Belanda tidak menempatkan bupati dari keturunan Tawang Alun, maka Buyut Mas Soleh bergeser tempat tinggal ke arah utara, yaitu di areal kebunnya sendiri sampai meninggal tahun 1918, dan dimakamkan di tempat itu juga bersama dengan Buyut Mas Mistar dan Buyut Mas Sailan serta keturunannya. Tempat pemakaman dikenal dengan Keramat Manggisan. Di masa hidupnya, perkembangan bahasa tulis belum semarak seperti sekarang ini. Kemampuan masyarakat untuk menulis masih sangat terbatas, dan pada saat itu yang berkembang hanya huruf-huruf bahasa Arab. Hanya kalangan terbatas saja yang bisa memahaminya, sehingga untuk pembelajaran pada pesanggrahan banyak menggunakan bahasa simbol sebagai pengganti keterbatasan bahasa tulis ini. Dengan metode simbol atau lambang ini akan membawa kesan dan mudah diingat. Jadi cukup memberikan simbol-simbol tertentu dan sederhana, namun bisa memberikan makna mendalam. Misalnya, sepertilah tanaman padi dalam hidup ini. Simbol tanaman padi memiliki makna, yakni semakin berisi semakin merunduk,
yang artinya sebagai manusia tidak boleh sombong. Mas Soleh memberikan pelajaran-pelajaran yang mudah diingat anak cucunya. Pertama, dikatakannya kalau meninggalnya menunggu leher putus. Kedua, orang sakti yang terakhir hanyalah dirinya, setelah itu sudah tidak ada lagi. Dan yang ketiga, disebutkan kalau buku-bukunya sudah ditanam di bawah pohon pencari di sekitar pesanggerahannya. Dan masih banyak lagi simbol-simbol yang ditinggalkannya sebagai pesan kepada siapa saja yang mau memperhatikannya. Makna meninggalnya menunggu lehernya putus, ternyata ketika putra kedua meninggal, tidak lama kemudian Mas Saleh pun meninggal dunia, sehingga pemakamannya secara bersamaan. Pemaknaan lehernya putus adalah pengguluh atau yang kedua, yaitu putranya yang meninggal dunia. Pemahaman yang kedua yaitu orang sakti yang terakhir berarti adanya perubahan zaman, karena saat itu di Banyuwangi berdiri syariat Islam, sebuah embrio dari metode penggerakan yang menggunakan sarana politik untuk mewujudkan tujuannya. Sedangkan makna kitab-kitab ditanam di bawah pohon pencari adalah apa yang telah ditinggalkan harus dicari, digali sendiri agar dapat dipahami akan makna dan pengertiannya. Karena memang tidak ada pengganti yang sengaja ditunjuk. Mungkin itu yang bisa kami ketahui yang berkaitan dengan Mbah Mas Muhammad Soleh. Sekarang kita menuju ke parkiran makam Mbah Mas Muhammad Soleh. Ini adalah jalan menuju ke tempat makam Mbah Mas Muhammad Soleh. Nanti kita jalan kaki dan sampai ke makamnya. Bangunan di depan kita itu tempat pemakaman Mbah Mas Muhammad Soleh. Ternyata di dalam banyak pengunjungnya.
Ini adalah makam Mas Muhammad Sholeh. Sekarang kita mulai berdoa dulu. Auda'na syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makam yang berada di sekitaran makam Mbah Mas Muhammad Sholeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti terus YouTube kami agar tidak ketinggalan yang berkaitan dengan informasi-informasi makam waliullah khususnya yang berada di Banyuwangi.